Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya padamu. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan
kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Ku cinta hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Kau ku cinta. Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini saya akan bersaksi untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita di Jambi. Kalau Rema itu ada banyak sekali yang saya sudah siapkan, saya rencanakan untuk kita bagikan, saya bagikan kepada kita gitu ya. Tetapi dari semua berkat rohani yang saya dapatkan dari pembacaan firman Tuhan, saya lebih terdorong untuk membagikan kesaksian kepada kita semuanya, dengan harapan kita juga menangkap apa yang Tuhan mau kerjakan, yang bahkan sedang kerjakan saat ini di dalam pelayanan ini gitu ya. Jadi tujuan kesaksian ini adalah untuk memotivasi, bahkan membakar semangat daripada kita yang masih menyala-nyala dalam Tuhan gitu ya. Kita harus selalu mengerti dan bukan cuma tahu ya, tetapi hidupi apa yang menjadi isi hati Tuhan dari firman Tuhan ya, bahwa firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tetap menyala-nyala, berapi-api di dalam mengikut Tuhan ya, berkobar-kobar roh kita, menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Jangan kerajinan kita menjadi kendur ya, tetap kita menyala-nyala, bersemangat dalam melayani Tuhan. Roh kita menyala-nyala. Ada firman lain yang juga menyampaikan pesan yang sama tentang bagaimana seharusnya perilaku kerohanian kita gitu ya. Yesus berkata kepada para muridnya bahwa selagi masih ada siang, kita harus mengerjakan kehendak Bapa. Akan datang malam di mana kita tidak lagi bisa bekerja. Itu kalau kita sungguh-sungguh bukan cuma membaca, tapi mengerti, menangkap pesan sejati dari perkataan ini, kita mestinya bisa merasakan urgensi atau keterdesakan daripada kerinduan Yesus, kehendak Bapa untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Dan hanya sedikit orang yang menangkap ini ya. Kebanyakan orang hanya memiliki
pemahaman yang penting ke gereja, yang penting rajin ke gereja, yang penting mungkin juga sampai pada ketaatan. Tetapi lebih daripada itu adalah mengerti kehendak Allah dalam hidupnya secara pribadi. Memang melayani Tuhan bukan ukuran kesungguhan kepada Tuhan, tetapi orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, pasti dia tahu pesan tadi, bahwa ada sebuah urgensi, keterdesakan untuk melakukan kehendak Bapa. Ya, dalam hal ini adalah bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, salah satu yang membuat saya tetap menyala-nyala, ya, sampai sejauh ini, dari beberapa hal yang saya lakukan, ya, adalah melayani Tuhan. Ketika melayani Tuhan, melayani anak-anak ini, walaupun capeknya sebetulnya luar biasa gitu ya, karena saya bukan cuma menyampaikan firman, sangat santai kalau hanya menyampaikan firman kepada mereka, hanya butuh waktu kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Tapi lebih selain itu adalah mengajari mereka yang banyak ketertinggalan, memberikan nasihat kepada mereka untuk punya motivasi belajar, belum lagi yang memang kemampuan daya tangkap mereka yang ada yang saya harus sabar untuk menjelaskannya gitu ya. Itu betul-betul membutuhkan menghabiskan banyak energi. Kalau secara daging saya nggak sanggup gitu ya. Juga menghadapi karakter anak-anak yang menurut saya agak berbeda dengan karakter anak-anak les saya ketika dulu di Jawa gitu ya. Tetapi ketika melayani Tuhan, ya, dengan sungguh-sungguh, itu ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sukacita yang bukan karena uang, bukan karena mendapatkan reward, tetapi sukacita yang sama, yang saya tahu adalah sukacita Bapa juga, sukacita surga juga. Sebab apa yang paling terbesar yang ada di hati Tuhan, ya, bukan kemajuan suatu bangsa, itu di hati Tuhan, bukan misalnya kemakmuran sebuah negara, bukan. Yang paling tinggi yang menjadi kerinduan hati Tuhan adalah keselamatan jiwa-jiwa. Itu yang paling terutama di hati Tuhan. Lebih banyak orang yang diselamatkan oleh pengorbanan darah Yesus, karena Yesus sendiri tidak mengendaki orang untuk berada di dalam berakhir dalam kebinasaan kekal, begitu ya. Nah, jadi di sini juga saya mau sekalian ingatkan kita, ya, untuk coba mengecek kehidupan kita. Kalau kita tidak lagi bergairah untuk melihat keselamatan jiwa, ya, keselamatan jiwa orang-orang yang kita kasihi, teman-teman kita, jiwa-jiwa yang Tuhan, di mana kita punya ladang di sosial media, itu kita nggak punya kerinduan, itu ada yang salah, ada yang sakit, ada yang perlu dibenari dalam kerohanian kita, gitu ya. Saya tetap bersemangat untuk lakukan pelayanan ini untuk Tuhan. Sekalipun tadi saya katakan, selain hal-hal yang tadi saya katakan sebagai tantangan pelayanan, juga kan kita melihat dari awal efektifnya Juni tahun lalu itu tidak mudah. Apalagi kemarin ketika peralihan tahun, ya, karena
bertepatan dengan libur sekolah, udah selesai ujian, musim hujan, ada perayaan Natal Tahun Baru. Semangat mereka tadinya drop gitu ya. Tidak mudah untuk secara mental ya, tidak mudah untuk menghadapi ini semua. Yang saya percaya adalah hanya kekuatan yang berasal daripada Tuhan yang membuat saya tetap bertahan sampai saat ini. Dan juga tadi ada bagian yang saya harus lakukan untuk mengobarkan semangat itu gitu ya. Dan Tuhan itu setia, dan orang kalau melakukan bagiannya dengan sungguh-sungguh ya, firman Tuhan juga kita mengerti bahwa Allah akan meneguhkan setiap pemberitaan firman-Nya gitu. Jadi pertama saya mau sampaikan kepada kita bahwa kalau mau tetap berapi-api, roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan, salah satu yang kita mesti lakukan adalah melayani Tuhan ya. Jangan berpangku tangan ya, karena Tuhan tidak suka dengan pemalas. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan, untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Dan saya juga bagikan ini untuk memotivasi, mendorong para pendoa yang saya tahu punya kesungguhan hati ya, untuk melihat kebangunan rohani di kota ini ya, untuk terus berdoa. Karena yang paling utama adalah beban hati yang kemudian dicurahkan lewat doa. Ada lutut yang bertelut berdoa, bersyafaat untuk Tuhan, mengadukan kota ini, sehingga Tuhan melakukan sesuatu yang merendahkan diri atas kota ini, sehingga Tuhan melawat kota ini ya. Tuhan setia dengan firman-Nya. Kalau kita di atas namanya kita berdoa, merendahkan diri, bertobat, maka Tuhan akan adakan pemulihan gitu ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya menyaksikan sebuah video yang berisi pengajaran singkat gitu ya. Dan salah satu pesan yang saya mau bagikan adalah bagaimana memiliki discerning of spirit, memiliki kemampuan untuk membedakan roh ya, kearifan untuk membedakan roh. Dan saya saksikan kebenarannya di dalam pelayanan ini. Saya bagikan ini bukan hanya perlu untuk pelayanan, tapi untuk memenangkan orang-orang yang kita kasihi. Saya katakan kepada kita, paling tidak kita itu harus menjadi pendoa syafaat, orang yang berdiri untuk keselamatan orang-orang yang kita kasihi. Nah, jadi kita harus punya strategi yang tepat dalam berdoa ya. Jangan salah sasaran. Mulai daripada pengenalan musuh kita. Jadi kita, firman Tuhan memberitahu kita bahwa perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, roh-roh jahat di udara ya, yang bekerja di dalam atmosfer, di dalam alam roh, yang mempengaruhi pikiran orang. Nah, jadi kita harus mengenali ya, kita harus mengenali apa ya persoalan, seperti contoh di dalam keluarga saya gitu ya. Saya tahu yang paling dominan yang menghalangi mereka datang pada Tuhan adalah roh agamawi. Nah, di kota ini pun ya, oleh hikmat Roh Kudus, saya mengerti selain roh agamawi, di kota ini yang dua hal yang paling menonjol adalah roh kemalasan, roh kesuaman ya. Dan saya
setelah saya mendengarkan video itu, saya percaya itu juga cara Tuhan untuk berbicara gitu ya, dengan berbagai hal. Salah satunya ketika kita mendengarkan orang berbicara ya, memang yang paling utama adalah firman Tuhan, dan harus diteguhkan dengan firman Tuhan. Saya dalam doa-doa saya mulai berperang ya. Saya tahu tadi musuh kita apa, dan roh-roh yang kita mau patahkan itu adalah, yang saya lihat dalam diri orang-orang Kristen di sini adalah roh kesuaman, suam-suam kuku, dan roh kemalasan. Saya berperang untuk itu, dan saya mulai menyaksikan kuasanya ya. Beberapa ada anak yang tadinya menjadi malas yang udah lama, kemudian bangkit lagi, itu nggak kebetulan. Lalu kemudian juga ya, ini saya rekaman hari Minggu, hari Sabtu, puji Tuhan kita melonjak lagi ya, kita semua ada 17 orang, dan kita terus menjangkau. Peperangan, perjuangan, pelayanan utama adalah doa. Bukan karena kuat kuasa kita, tetapi oleh Roh Kudus sendiri. Nah, itu kenapa tadi saya katakan saya bagikan ini supaya mengikuti pimpinan tuntunan yang saya bagikan lewat video ini. Jadi bukan sekedar semata untuk kesaksian, tapi kalau nanti kita berperang untuk pelayanan ini, untuk keluarga kita, harus bisa mengenali roh-roh apa sih yang mengikat keluarga saya pelayanan ini gitu ya, supaya itu didoakan. Jadi saya selalu katakan bahwa aku mau ikat, patahkan, hancurkan roh agamawi, roh kemalasan, roh kesuaman di dalam nama Yesus. Saya juga berkatakan bahwa Allah memberikan saya otoritas, kekuatan, roh yang perkasa untuk meruntuhkan setiap kekristenan yang salah. Bahkan beberapa waktu yang lalu ketika saya doa, saya dapatkan bahwa untuk bertobat atas pemimpin di kota ini yang hanya mengajarkan tentang yang penting beribadah gitu ya. Ada juga Yesus katakan pada murid, dalam firman Tuhan katakan bahwa kita harus memberitakan tentang pertobatan. Jadi bukan cuma gereja-gerejaan, tapi orang harus bertobat dan semakin hidup dalam pertobatan menuju kelahiran baru setiap hari. Nah, banyak pemimpin rohani yang hanya tidak mengerti kehendak Tuhan lewat firman-Nya, bertobat untuk itu, dan juga melepaskan mereka dari roh kemalasan, roh kesuaman. Dan saya juga katakan Tuhan memberikan aku otoritas untuk membangun, untuk menanam gereja, orang-orang Kristen yang didasarkan atas kebenaran firman Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Ketika mereka juga kumpul, saya doakan mereka, aku lepaskan dari roh kemalasan, roh kesuaman, dan firman itu akan berlari, kuasa itu akan bekerja. Dan saya melihat kesaksiannya. Dan kemarin pendoa syafaat juga udah doakan, ada SD 223, dan sekarang terbuka SMP 22. Dan ada anak-anak yang saya bisa feel loh dari awal. Saya juga cerita kepada mereka dan sederhana, saya tahu siapa yang di antara kamu nanti akan stay bersama dengan tulang di sini gitu ya. Memang tanda-tanda yang saya kasih yang mereka bisa paham adalah ya mereka pasti mau diajar baca Alkitab, diajar berdoa, mendengar nasihat untuk belajar di rumah. Tapi pasti ada kedekatan batin yang saya rasa, dan saya tahu ini hatinya baik loh. Ini hatinya dituntun gitu. Jadi anak-anak SMP yang kita layani ini di sini sudah bertambah. Jadi nanti kita akan terus ya para pendoa untuk terus kita doakan pintunya terbuka untuk selain dari SD 223 juga ditambahkan terbuka lagi untuk SMP 22. Dan lewat mereka nanti akan terbuka untuk sekolah-sekolah lain. Bahkan yang saya tahu bahwa Tuhan akan kirimkan orang-orang untuk membangun ya. Nanti ada salah satu orang tua anak juga yang
memang punya pergaulan yang banyak, memang dia belum mengalami kelahiran baru gitu ya, tapi saya pikir memiliki hati yang baik. Saya juga mulai bicara apa yang saya lihat, pikiran saya tentang kekristenan gitu ya. Dia juga sudah bisa melihat gak ada yang salah dengan gereja, kecuali menurut bahasanya adalah penghuninya yang belum hidup dalam firman Tuhan. Dan saya tempoh hari orang tua murid ini berkata ada seorang hamba Tuhan di sini yang pengen ketemu saya gitu ya. Nah cuma karena dia pikir saya sibuk, belum buat janji, jadi masih depending pertemuan itu. Dan Tuhan sudah sediakan selain anak-anak kita layani, juga orang-orang yang berdiri bersama dengan kita ya, yang saya bahkan berharap tahun ini juga akan ada persekutuan orang-orang dewasa. Saya katakan pada mereka, dan memang itu hati saya gitu ya, niat utamanya itu bukan bikin gereja. Saya dengan sederhana dengan hati saya dengan legowo katakan bahwa bukan itu yang paling saya cari, tapi tadi yang seperti bahasanya itu adalah penghuni-penghuninya yang belum benar, yang menjalankan kekristenan hanya ke gereja. Saya bahkan katakan kepada orang tua murid ini, anggaplah saya memperlengkapi pelayanan gereja yang ada. Tetapi kan dalam hati saya berpikir begini, kalau orang sudah terbuka pikirannya, sudah tahu tempatnya di mana, dia yang akan memilih di mana dia harus bertumbuh. Ya, saya juga katakan pada anak-anak ini seperti sekarang, ya saya juga percaya ini tuntunan gitu ya. Kalau selama ini anak SMP kan hanya satu kali bisa bergabung gitu ya, ketika lesnya itu tadinya hanya aktif Selasa dan Jumat, Sabtu tambahan gitu ya, terlalu sedikit waktunya. Sekarang saya berpikir bahwa saya harus lebih sungguh-sungguh mengorbankan masa libur gitu ya. Jadi di sini saya adakan les yang juga mengajar mereka ibadah itu Jumat, Sabtu, Minggu, dan per hari ini ada Minggu, supaya tujuannya lebih panjang waktunya, lebih bisa lebih panjang waktunya untuk mengajar mereka, dan lebih mengakomodir ya secara waktu orang-orang yang mau diajak. Karena Sabtu kan hampir semuanya hanya 1-2 sekolah yang tidak libur hari Sabtu, dan Minggu juga bisa lebih banyak orang yang datang gitu ya. Dan ini saya bersyukur untuk terobosan jadwal ini gitu ya. Dan saya pesankan kepada mereka ya, untuk bicara pada orang tua mereka, alasannya ya karena kan udah biasa kita dengar ya, oh akhir-akhirnya kan mau buka pelayanan gitu ya. Bukan itu goalnya ya, supaya lebih panjang waktunya. Dan saya pesankan pada mereka, jangan lupa ibadah dulu gereja lokalnya gitu ya. Tapi kalau kamu merasa di tempat tulang juga ada ibadahnya dan orang tuanya nggak keberatan, silahkan di ibadahnya di tempat kita gitu ya. Nah ini sebuah terobosan, dan saya percaya ini adalah langkah lanjutan, follow up-nya daripada apa yang Roh Kudus kerjakan di tempat ini. Nah karena itu saya katakan doa yang tulus, yang sungguh-sungguh diperlukan untuk menopang ini semuanya. Ya, rasanya dulu juga saya sudah bagikan tentang kesaksian Pastor Park, gereja terbesar di Korea, yang membagikan kesaksiannya, bagaimana Tuhan percayakan dia gereja yang besar itu karena berdoa. Saya sudah bagikan di sharing, saya ingat 5-6 jam. Juga hamba Tuhan di Indonesia yang melayani itu punya jam-jam doa yang banyak gitu ya. Saya juga terus tingkatkan kapasitas saya untuk berdoa ya, berdoa supaya terus doakan ini, menggerakkan hati Tuhan, karena doa-doa yang syafaat yang dinaikkan kepada Tuhan yang membuat Tuhan menggerakkan hati Tuhan, menyendengkan telinganya untuk mengarahkan matanya untuk pelayanan yang kita gumuli. Dan juga saya rasakan hati saya kepada mereka gitu ya. Dan saya katakan kepada mereka bahwa
saya ini mengasihi kalian gitu ya. Dan mereka akan bisa rasakannya berbeda ketika mendengarkan pemberitaan Injil yang kita lakukan dengan di tempat-tempat lain yang tidak ada kegerakan roh. Itu yang membedakan. Roh yang menyala-nyala, itu anointing, itu yang membedakan pelayanan yang disertai dengan pengurapan dibandingkan dengan gereja-gereja. Ya, doakan supaya terus terbuka ya. Selain 22 SD 223, kemudian SMP 22, nanti ketika dua puasa raya juga saya akan berikan catatannya gitu ya. Dan juga bahkan terbuka untuk pelayanan dewasa. Jadi doakan. Kalau belum nggak terbeban dengan visi yang Tuhan taruh di dalam pelayanan ini, apalagi sudah bertahun-tahun di sini, berdukalah untuk itu. Kenapa saya nggak punya getaran di hati untuk melihat kebangunan rohani di bumi ini atas jiwa-jiwa? Ada yang sakit di dalam kerohanian seperti itu. Ya, ambil bagian, terbeban untuk berdoa bagi pelayanan di kota ini. Dan saya selalu percaya diri dengan apa yang saya bawakan. Karena apa? Itu tadi bukan soal membangun gereja, tapi saya punya sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk beban, untuk melihat, seperti ada kegelisahan untuk melihat bagaimana kekristenan seperti ini, suam-suam kuku, ya, tidak bersemangat, ya, seperti orang-orang mati secara rohani. Saya juga perkatakan tulang-tulang kering untuk bangkit, ya, di alam roh dulu, kemudian Tuhan kerjakan itu dan kita melihat itu di kenyataan, ya. Itu yang kita mau doakan dalam doa-doa kita, karena kita terus membawa pokok doa ini memang terutama di puasa raya setiap awal bulan, tapi juga dalam doa-doa kita. Dan pakai juga strategi ini untuk mendoakan orang-orang kita kasihi gitu. Kenali roh-roh apa yang mengikat mereka, lepaskan mereka dari itu semuanya, supaya kuasa Tuhan bekerja di dalam hati mereka tepat sasaran ketika kita berdoa, dan kita akan melihat kemenangan. Ya, jadi doakan terus. Yang paling dibutuhkan adalah doa. Doakan. Dan kalau tadi saya katakan nggak punya api, nggak punya semangat untuk semua ini, kok kayaknya hati saya itu nggak ada getaran, roh saya itu nggak melonjak gitu ya. Itu ada yang salah. Sampai hari ini saya tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan, sekalipun di tengah-tengah berbagai tantangan. Itu juga yang harus kita pertahankan untuk mendapatkan perkenanan daripada Tuhan. Bukan menjadi malas, bukan menjadi kehilangan cinta mula-mula, tidak, tetapi kita harus tetap fokus pada pekerjaan Tuhan, gitu ya. Dan kalau belum, rasanya kok saya nggak rasakan apa-apa tentang pelayanan ini, dalam berpuasa minta Tuhan pulihkan hatinya, minta Tuhan taruh beban itu di dalam hatinya juga, gitu ya. Dan selain mendoakan ini, ya, terbeban untuk pelayanan ini, juga pakai strategi peperangan rohani tadi. Kenali roh-roh yang bekerja di dalam diri orang-orang kita kasihi, dan mulai belajar untuk berdoa dengan penuh semangat seperti itu. Saya katakan dengan iman untuk tulang-tulang kering dibangkitkan. Saya percaya bahwa Tuhan, Engkau memberikan aku kuasa untuk membangun, untuk menanam gereja yang takut akan Tuhan, yang didasarkan hanya akan kebenaran firman Tuhan. Dan itu akan bekerja di atmosfer. Kita ini punya kuasa, dan kuasa Roh Kudus mengerjakannya itu di dalam diri kita. Dan karena masih ada waktu, ini sharing belum terlalu panjang gitu ya, saya juga katakan kepada kita, selain
melayani adalah berdoa. Aktivitas doa kita itu juga saya singgung sebagai kesaksian dan juga teladan untuk anak-anak. Kalau kita mau menyala-nyala di dalam Tuhan, kita harus mendisiplinkan diri kita untuk berdoa. Nah, ini juga ada kaitannya dengan pesan kesaksian saya untuk berdoa gitu ya. Saya bahkan tidak hanya mendoakan pokok-pokok doa yang misalnya nih ada salah seorang sahabat berdoa untuk ayah ibunya, mertuanya. Enggak, saya lebih luas lagi, bahkan berdoa untuk keselamatan seluruh anggota keluarganya. Misalnya sahabat A, bukan cuma untuk papa mamanya, orang tuanya yang ada tertulis di situ, tapi untuk suaminya, istrinya, anak-anaknya, berkati pekerjaannya, pemeliharaan penyediaan Tuhan sempurna. Jadi kalau kita punya semangat doa yang terus berlapis saling melengkapi, Tuhan itu penjawab doa loh. Itu juga akan membangkitkan roh kita dalam mengikut Tuhan. Itu juga harus ditambahkan. Kehidupan doa kita, aktivitas doa kita, itu juga menopang kerohanian kita. Dan rasakan sendiri nanti, kalau saya catat, misalnya saya sudah doakan selalu dalam doa saya ambil satu keluarga dari keturunan papa mama saya, mulai dari mungkin abang atau kakak ponakan, saya doakan khusus. Kemudian juga satu dari orang yang saya lain di media sosial, saya juga doakan anak. Misalnya saya doakan anak, bukan cuma anak itu, berdoa juga untuk orang tuanya dibukakan pikirannya. Itulah yang Tuhan kehendaki untuk mendoakan orang-orang kudus. Jadi sebetulnya ini kita bukan lagi kekurangan firman Tuhan untuk didengarkan, tapi seberapa banyak kita yang berkomitmen untuk menghidupinya. Saya merasakan bahwa dengan adanya pendisiplinan jadwal doa ini membuat saya lebih merata dalam mendoakan orang-orang yang seharusnya saya doakan. Tentunya selain mendoakan kota, lingkungan gitu ya, itu akan melatih kita punya kapasitas doa yang besar. Lakukan itu. Saya hanya mungkin absen ketika ya terlalu capek gitu ya, itu juga hal yang biasa gitu. Tapi kalau normal semuanya, saya latih diri saya untuk disiplin. Saya catat di catatan pribadi saya siapa yang sudah didoakan, jangan sampai yang satu orang tidak pernah didoakan. Dan itu hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Tangkap pesan daripada kesaksian ini. Saya hanya merindukan kita tidak ada yang ketinggalan, tapi kita semuanya berlari-lari menggapai tujuan pertandingan iman dan juga menangkap apa yang Tuhan mau. Kita harus melakukan pekerjaan Bapa, kata Yesus kepada para muridnya. Ya, biarlah apa yang saya saksikan ini membuat kita terus bersemangat. Dan saya udah melihat apa yang saya cari. Saya udah menyaksikan. Yang saya carikan bukan jumlah, dari dulu juga dari sosial media yang sebentar lagi mau 9 tahun. Tapi ada orang-orang yang mengalami kelahiran baru. Ada orang-orang yang perilakunya diubahkan dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Merekalah yang kemudian menjangkau. Saya selalu katakan pada mereka, siapa mereka yang tidak bersama dengan kita? Ya mereka yang tetap mengeraskan hatinya, gak mau baca firman. Itu juga kan yang terjadi di sosial media. Dan itulah kepuasan, sukacita saya ketika saya melihat orang sudah mengalami Tuhan. Yang kalau penyembahan, yang mereka bukan cuma 1-2 orang, kalau penyembahan itu merasakan hadirat Tuhan yang sampai meneteskan air mata. Itu kan sesuatu hal yang mereka nggak pernah alami. Dan saya yakin kalau kita bersama-sama bukan cuma berdoa, sepakat berdoa, tapi menangkap visi yang sama, akan lebih lagi Roh Kudus bekerja di dalam pelayanan ini. Gitu ya. Jadi pakai strategi ini untuk berdoa, untuk pelayanan ini.
juga untuk orang-orang yang kita kasihi. Di lingkungan pun kita bisa kenali roh apa yang bekerja. Kita harus ikat, patahkan, hancurkan itu di dalam nama Yesus. Dan perbesar disiplin rohani dengan punya jadwal-jadwal doa. Doakan siapa-siapa, catat. Bahkan hamba Tuhan yang saya rekomendasikan videonya juga di Indonesia, katakan dia punya jurnal doa yang mana-mana yang udah dijawab. Saya pun terus mendisiplinkan diri, misalnya hal-hal yang remeh-temeh saja, hal kecil, Tuhan aku pengen ini, saya coba nanti tuliskan, saya bawa pokok-pokok doa ini kepada Tuhan. Sebab Tuhan mau kita membawa segala sesuatu melibatkan Tuhan. Itu yang membuat diri kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Gitu ya, praktekkan itu, hidupi itu, dan berduka untuk hati yang sudah kehilangan cinta mula-mula, yang tidak lagi punya roh yang menyala-nyala, yang kalau baca firman itu nggak dapat firman yang melonjak di dalam hatinya. Itu sangat memprihatinkan. Jangan sampai firman itu tergenapi dalam hidup kita. Ada orang yang terdahulu menjadi yang terkemudian, ada orang-orang yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Semuanya itu karena sikap hati kita. Gitu ya, ini saja sharing kesaksian untuk kita, kiranya membakar kembali semangat kita kepada Tuhan. Fokus hanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Gitu ya, tetap semangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.